Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Karolita Wiraniti. Saya dari Prodi D3 Perpustakaan. Jadi di video kali ini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah automasi. Untuk soal yang pertama yaitu buatlah menjelaskan cara penggunaan fitur atau menu bawaan dasar yang ada di Slim versi apapun. Tidak harus boolean, minimal 5 fitur dalam satu rekaman. 5 fitur, minimal 5 fitur. Baiklah, di sini saya sudah masuk pada Slim bulan 9. Untuk fitur yang pertama yaitu saya memilih bibliografi. Pada Nah, di sini saya sudah masuk pada bibliografi. Di sini kita bisa melihat di sini ada beberapa daftar bibliografi. Nah, pada bagian bibliografi ini, di sini kita bisa menginput data untuk memudahkan kita. Dalam artian, kita bisa menginput misalnya buku, jadi kita bisa menginputnya kepada bagian ini. Misalnya buku, di sini saya akan menginput kembali salah satu buku. Di sini kita bisa memilih. Nah, di sini ada daftar bibliografi dan ada tambahkan bibliografi. Kalau daftar bibliografi, di sini kita bisa melihat daftar bibliografi atau daftar buku-buku sebelumnya sudah diinput pada bibliografi. Kemudian saya akan menambahkan bibliografi baru. Di sini saya akan klik tambahkan bibliografi. Nah, di sini saya akan menambahkan salah satu judul. Di sini misalnya saya memilih judul buku yaitu perpustakaan. Kemudian kita masuk pada tambahkan penulis. Nah, di sini ada tambahkan penulis. Di sini misalnya nama penulis misalnya saya memilih Kitty Pertiwi. Nah, bisa kita klik ini. Nah, di sini ada tertulis penulis pengarang menambahkan pengarang, berarti di sini buku tersebut sudah terdaftar atau sudah ditambahkan pada bibliografi yang baru. Kemudian saya akan masuk ke fitur yang kedua, yaitu fitur keanggotaan. Nah, untuk fitur keanggotaan ini, kita bisa menambahkan anggota baru, Nah, di sini kita bisa tambahkan anggota baru. Misalnya di sini kita juga bisa melihat daftar anggota. Nah, di sini sudah ada 2 anggota yang terdaftar, dan kemudian kita juga bisa melihat anggota yang kadaluarsa. Kemudian di sini saya akan menambahkan 1 anggota. Tanda anggota misalnya di sini sudah masuk kepada anggota 225 anggota misalnya. Di sini kita bisa menambahkan, kita bisa menuliskan nama anggota baru. Misalnya di sini Bunga. Juga tanggal lahir misalnya di sini gitu. Nah, di sini saya tanggal keluarsaan. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menambahkan alamat, kode pos anggotanya,
alamat email anggota, nomor telepon anggota, nomor PAK, nomor ID pribadi catatan, ataupun di sini juga anggotanya tertunda, kita tinggal memilih ya atau tidak. Buat ini sini memilih tidak. Kemudian di fitur ini kita juga bisa mencetak kartu anggota yang sebelumnya. Kemudian kita juga bisa mengekspor data anggota dan import data anggota. Hmm, Baik, selanjutnya saya akan masuk kepada fitur yang ketiga, yaitu arsip induk. Pada arsip induk ini, kita bisa melihat melihat ulang atau memantau ulang daftar. Misalnya di sini kita ingin melihat jenis konten. Nah, kita di sini kita sudah melihat ada beberapa jenis, kemudian jenis konten sudah ada. Kemudian kita juga bisa melihat eh, tipe medianya seperti apa. Di sini sudah ada tipe medianya, ada audio, komputer, bentuk mikro, dan seterusnya. Kemudian tipe pembawa. Nah, di sini kita juga bisa mengecek tipe pembawanya, ada kartu bukaan, kartridge audio, silinder audio, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa melihat eh, nama-nama penerbit dari buku-buku sebelumnya. Di sini ada nama-nama penerbit, pembaruan terakhirnya. Kemudian nama-nama pengarang. Di sini kita juga bisa melihat ini nama-nama daftar pengarang dari bibliografi yang sudah kita daftarkan, sudah kita input sebelumnya. Kemudian saya akan masuk kepada fitur yang keempat, yaitu sistem. Pada bagian sistem ini, kita bisa mengatur atau mengubah apa yang ada di Slim. Misalnya di sini saya ingin mengubah tema. Nah, di sini temanya ada tema publik dan tema admin. Sebelumnya saya menggunakan tema publik, yaitu tema bawaan. Tapi di sini saya akan mencoba uh, untuk mengubah sistem tema adminnya. Sebelumnya di sini saya menggunakan tema bawaan, tetapi saya akan mengubahnya kepada tema yaitu mode malam. Cukup kita klik mengaktifkan. Nah, nah inilah tampilan pada tadi yang sudah saya bilang. Saya mengubah tema. Nah, jadi pada sistem ini kita bisa mengubah tema, kita bisa mengubah tempat atau sistem konfigurasinya. Di sini sudah ada hmm, nama perpustakaannya, kita bisa mengubah nama perpustakaan, kemudian pengaturan UCS-nya. Nah, inilah penggunaan fitur pada penggunaan fitur sistem. Kemudian kita masuk kepada fitur yang kelima, yaitu pelaporan. Nah, pada sistem pelaporan ini kita bisa eh, kita bisa atau memudahkan kita untuk mengecek atau memantau kembali pelaporan yang sebelumnya sudah kita masukkan. Atau seperti statistik koleksi. Misalnya kita ingin mengecek berapa jumlah judul statistik koleksi yang sudah ada. Nah, di sini kita bisa melihat sudah ada 17 judul yang sudah kita masukkan pada bibliografi. Eh,
Baiklah, itu penjelasan dari penggunaan 5 fitur pada Slim. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada soal yang kedua, yaitu menjelaskan cara backup data dan copy katalog data yang memudahkan pustakawan dalam optimalisasi penggunaan Slim. Nah, untuk membackup data atau cara backup data, kita cukup masuk pada sistem. Kemudian kita mencari fitur cadangkan basis data atau backup data. Nah, di sini sudah ada satu data. Kemudian di sini ada warna, ada tanda biru yang bertulisan unduh. Di sini kita klik unduh. Nah, kita bisa lihat di sini backup pada pojok kiri bawah. Di sini ada backup. Jika sudah tampil seperti ini, berarti kita sudah berhasil membackup data pada Slim. Kita bisa mengeceknya pada dokumen sini. Nah, selanjutnya jadi seperti itulah cara membackup data pada Slim. Kemudian copy katalog data yang dapat memudahkan pustakawan dalam optimisasi penggunaan Slim. Nah, di sini kita bisa masuk pada bibliografi. Kemudian kita pilih MARC-SRU, kita klik. Kemudian kita dan nah copy untuk copy katalognya di sini kita masuk kepada bibliografi. Di sini ada salin katalog. Nah, di sini kita memilih layanan MRC yang tadi. Nah, di sini kita sebelumnya kita masuk kepada Perpusnas Indonesia. Ini kita mengetikkan judul, kita memilih judul buku Reads the Business School. Nah, di sini kita sudah menemukan satu judul buku yang termasuk Read the Business School. Nah, di sini kita copy judulnya. Kemudian kita kembali kepada layanan MARCSU, layanan yang ada, fitur yang ada di bibliografi, kita copy, kemudian kita klik mencari. Tidak dapat membuat sumber emergency. Tetapi ketika kita ingin mengcopy katalog, kita
cukup mencari daftar katalog atau judul buku yang ada di Perpustakaan Nasional Indonesia. Kemudian kita ketikkan judul buku dari buku yang ingin kita copy ke Slim. Nah, di sini mungkin masih ada kendala, tapi jika sudah berhasil kita copy, dia akan muncul muncul di bawah ini, di tanda merah ini. Tetapi saya di sini saya tidak berhasil mengkopinya, mungkin ada kesalahan, tetapi itulah cara kita mengcopy katalog dari Perpusnas ke Slim. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan masih banyak yang belum terlaksana dengan baik. Sekian dari saya akhiri. Terima kasih. Belum ku pausa, tah. Ya, belum ku pausa. Gelo. Belum ku pausa terus. Boleh mana kan? Ini ditundakan. Mau, ku pecah konten. Boleh mana? Belum dikurikut, tak? Bala, kurikut, tak? Tak perlu salam. Kita mau pergi makan, tak? Ya. Kau bawa motor, tak? Bawa. Oh. Tak, kalau tak. Hah? Dia udah ikut tuh. Udah ikut? Nggak boleh. Yes, ya. Sama Lila. Kau selo. Masih mau kah? Kada. Gimana ya itu ya? Apa ya? Stop scare kan? Mau nyimpan tuh. Iyalah. Mel. Hani nyusul tak? Katanya nyusul. Oh, mana? Kau itu ya? Kau markas kau ini. Oh ini ya yang itu yang Zoom.